Bab 6705 Trikotor. Para kultivator manusia dan hewan berdiri terengah-engah di tengah mayat-mayat emas, memegang artefak magis dan kapak yang berlumuran darah emas. Wajah mereka menunjukkan kelelahan, tetapi lebih lagi kegembiraan dan kepuasan. Kemudian mereka mulai memenggal kepala. Para kultivator manusia dan manusia binatang berjongkok dan dengan terampil menggunakan belati untuk memenggal kepala para kultivator ilahi, lalu memasukkannya ke dalam kantung penyimpanan mereka. Gerakan mereka cepat dan terlatih, jelas menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini. David berdiri di sana, menyaksikan pemandangan ini, dan perlahan melonggarkan cengkeramannya pada pedang. Ekspresinya agak rumit. Dia siap bertarung sampai tewas, pedang pembunuh naganya siap dihunus kapan saja, kekuatan kacau miliknya sudah mencapai batasnya, dan dia bahkan sudah mulai merencanakan bagaimana menerobos dengan kerugian minimal. Namun pada akhirnya, dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melakukan apapun. Jiang Xuelan juga terkejut. Aura biru es di tangannya mengembun menjadi jarum-jarum es tajam di ujung jarinya. Tetapi sebelum dia sempat menembakkannya, jarum-jarum itu sudah meleset dari sasaran. Mulut Xuan Zhenzi terbuka membentuk huruf O. Matanya yang berkabut dipenuhi rasa tidak percaya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan melihat banyak hal. Tetapi ini benar-benar pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti itu. Mereka mengira akan menghadapi pertempuran berdarah, tetapi musuh dimusnahkan oleh pasukan sekutu mereka. Bocah Taois muda itu mengintip setengah kepalanya dari balik Xuan Zhenzi. Matanya lebar, dan bertanya dengan suara rendah, "Guru, mengapa mereka menyerang rakyat mereka sendiri?" "Jangan tanya, bahkan guru pun tidak mengerti," Xuan Zhenzi mendecakkan lidah. Yan Feng benar-benar tercengang. Dia menggenggam pedang panjang hitam yang patah itu, ujungnya mengarah ke depan, mempertahankan posisi bertahan, tetapi matanya dipenuhi kebingungan dan ketidakpercayaan. Para kultivator tingkat dewa itu dibunuh begitu saja? Dia dibunuh oleh sekutunya yang seharusnya membunuhnya bersama mereka? Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya terasa tersumbat, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan David tertuju pada tetua manusia itu. Orang tua itu membungkuk dan memenggal kepala seorang kultivator ras dewa. Gerakannya terlatih seolah-olah sedang memotong daun bawang. Setelah memenggal kepalanya, dia memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan, berdiri tegak, dan matanya bertemu dengan mata David. Dia melihat mata ungu David, menyeringai, dan berjalan menuju David. "Jangan gugup, jangan gugup." Pria tua itu melambaikan tangannya, menandakan bahwa ia tidak bermaksud jahat. Dia berhenti beberapa langkah dari David, menyeka darah dari wajahnya, dan tersenyum licik. "Kami tidak di sini untuk membunuhmu." David menatapnya. Mata ungunya tidak menunjukkan kepercayaan maupun permusuhan, dan dengan tenang bertanya, "Mengapa? Mengapa menghabisi para dewa?" Pria tua itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi kuningnya. "Karena para iblis juga memberikan hadiah. Menghabisi seorang kultivator dewa dan membawa kepalanya ke wilayah iblis akan memberimu hadiah 2 kali lipat. Apa kau tidak tahu?" David sedikit mengangkat alisnya. "Klan iblis juga telah mengeluarkan hadiah?" "Ya." Beritanya keluar tadi malam. Suara lelaki tua itu penuh dengan kegembiraan. Bunuh seorang dewa abadi emas tingkat ke-8 dari ras ilahi. Dan ras iblis akan memberimu 200.000 kristal tingkat atas. Ini 2 kali lipat dari yang ditawarkan para dewa. Hanya orang bodoh yang tidak mau menerima kesepakatan ini. Kita pernah membantu para dewa menghabisi kultivator iblis sebelumnya karena kristal-kristal itu. Sekarang karena para iblis menawarkan lebih banyak,
tentu saja kita akan membantu mereka menghabisi para dewa. Ini bisnis, kita membantu siapapun yang membayar harga tertinggi, itu wajar. Para kultivator manusia dan manusia binatang di belakangnya mengangguk setuju. Dan salah satu dari mereka bahkan menepuk tas penyimpanan di pinggangnya dengan ekspresi puas di wajahnya, yang berisi kepala dewa yang baru saja dipenggal. Kesepakatan ini bagus. Orang-orang Protoss itu selalu sombong dan angkuh, aku sudah lama tidak menyukai mereka. Menghabisi satu kultivator ilahi sebanding dengan menghabisi dua kultivator iblis. Hanya orang bodoh yang akan terus menghabisi kultivator iblis. Melihat ekspresi datar mereka, David terdiam sejenak, lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Memang, dalam bisnis, sudah sewajarnya membantu siapapun yang menawarkan harga tertinggi. Pria tua itu terkekeh. Benar kan? Jadi kami tidak di sini untuk membunuhmu. Kami membawa kepala-kepala dewa ini ke lembah jurang hitam untuk ditukar dengan hadiah buronan. Kau juga akan pergi ke lembah jurang hitam, kan? Waktu yang tepat, kita bisa pergi bersama. David mengangguk, kalau begitu, mari kita pergi bersama. Pria tua itu berbalik dan melambaikan tangan kepada para kultivator manusia dan manusia binatang di belakangnya. Apakah kalian sudah selesai berkemas? Jika sudah, ayo pergi. Lembah jurang hitam tidak dekat, dan hari sudah mulai gelap. Selesai? Berjalan. Para kultivator manusia dan manusia binatang berdiri, menepuk-nepuk noda darah dan kotoran dari tangan mereka, dan beberapa bahkan menyeka noda darah emas pada artefak magis mereka dengan kain sebelum memasukkannya ke dalam tas penyimpanan mereka. Mereka tersenyum, berjalan dengan santai, dan mengobrol tentang hasil tangkapan mereka hari itu, seolah-olah mereka baru saja menyelesaikan perburuan biasa. Sambil membawa tas-tas penyimpanan mereka mengikuti David dan kelompoknya menuju lembah jurang hitam. Jumlah anggota tim lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya, dan suasana tegang beberapa saat yang lalu telah lenyap, digantikan oleh harmoni yang mencekam. Setelah berjalan beberapa saat, Yan Feng tak kuasa menahan diri untuk mendekati David dan bertanya dengan suara rendah, "Dermawan, apakah orang-orang itu benar-benar dapat dipercaya?" David melirik para kultivator manusia dan binatang yang sedang mengobrol dan tertawa, sebuah tatapan penuh pertimbangan terpancar di mata ungunya. Mereka membantu kita sekarang karena ras iblis menawarkan hadiah yang lebih tinggi. Jika suatu hari para dewa menawarkan lebih banyak daripada para iblis, mereka akan berbalik dan membantu para dewa menghabisi kita. Bagi mereka, itu hanyalah bisnis. Kalau begitu, kita akan bepergian bersama mereka. Setidaknya untuk saat ini aman. Suara David terdengar tenang, lagi pula, mereka mengetahui lokasi lembah jurang hitam dan dapat membimbing kita. Setelah kita sampai di lembah jurang hitam, mereka akan mengambil hadiah mereka dan pergi. Sementara kita tetap tinggal di lembah, dan kita tidak akan saling mengganggu. Yan Feng berpikir sejenak dan mengangguk. Apa yang dikatakan dermawan saya masuk akal. Dia tidak mengajukan pertanyaan lagi, mempercepat langkahnya, dan mengikuti David dari belakang. Saat senja semakin pekat, awan di cakrawala diwarnai merah gelap oleh sinar terakhir matahari terbenam, menyerupai lautan darah yang membeku. Kelompok itu menyusuri hutan belantara, menuju lembah jurang hitam. Para kultivator manusia dan manusia buas yang membawa kepala-kepala yang terpenggal masih dengan gembira mendiskusikan hasil panen hari itu dan karunia yang akan segera menjadi milik mereka. Suara-suara mereka melayang di tengah senja, membawa ketenangan dan kegembiraan yang menyeramkan. David berjalan di depan kelompok, jubah abu-abunya berkibar tertiup angin. Tatapannya tertuju pada garis besar lembah jurang hitam yang perlahan semakin jelas di depannya, mata ungunya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Para iblis telah menetapkan hadiah untuk penangkapan para dewa. Taktik ini,
Menggunakan metode orang lain untuk melawan mereka sendiri, memang brilian. Dan orang yang mampu mengambil keputusan ini dalam waktu sesingkat itu. Bayangan wajah dingin namun awet muda itu terlintas di benak David. Ning Zi. Hanya dia yang bisa trik jahat seperti itu. Setelah tinggal di alam surgawi untuk waktu yang lama, para kultivator di sana hanya tahu cara berkultivasi, dan pikiran mereka tidak benar-benar berfungsi lagi. Bab 6706 tidak dapat diakses. Pintu masuk menuju lembah jurang hitam akhirnya terungkap sepenuhnya di saat senja. Dua tebing hitam, seperti dua gerbang batu raksasa, menjulang ke awan, mengapit pintu masuk ke lembah. Permukaan tebing itu dipenuhi dengan rune magis yang padat dan rumit, yang memancarkan cahaya merah gelap di senja hari, seperti mata yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip perlahan. Setiap kilatan membawa ritme kuno. Lapisan kabut hitam tebal memenuhi pintu masuk lembah, mengandung energi iblis yang kuat yang perlahan melonjak seperti makhluk hidup. Terkadang ia menyatu menjadi garis besar yang kabur, dan terkadang ia menghilang menjadi ketiadaan, memancarkan aura dingin dan mencekam. Seolah memperingatkan setiap makhluk hidup yang mencoba mendekat, ini bukan rumahmu. David berdiri di pintu masuk lembah, mata ungunya menatap kabut hitam yang bergelombang, merasakan energi iblis yang melimpah di dalamnya. Dia bisa merasakan kualitas kuno dan mapan dalam energi iblis itu, seolah-olah energi itu telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama menyatu dengan lembah tersebut. Tempat ini seperti zona terlarang bagi kultivator biasa, tetapi merupakan tempat perlindungan alami bagi para iblis. Tidak heran jika para dewa tidak berani menginjakan kaki di sini dengan mudah. Di lingkungan seperti ini, kekuatan spiritual para kultivator dewa akan sangat tertekan, dan kekuatan tempur mereka akan berkurang setidaknya 30%. Tiba. Yan Feng akhirnya menunjukkan ekspresi lega. Suaranya serak tetapi dipenuhi kegembiraan karena selamat dari bencana, dan dia bahkan sedikit menegakkan dadanya. Ini lembah jurang hitam. Aku tinggal di sini selama beberapa tahun saat masih muda, sebelum pindah ke kota bintang jatuh. Meskipun aku pergi, tempat ini akan selalu menjadi rumah bagi para kultivator iblis. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba menghirup semua energi iblis di pintu masuk lembah ke dalam paru-parunya. Aroma itu terasa seperti aroma ibunya baginya, akrab dan menenangkan. Para kultivator manusia dan manusia buas juga berhenti. Pandangan mereka ke arah pintu masuk lembah dipenuhi dengan kecemasan. Meskipun mereka datang untuk mendapatkan hadiah, mereka secara naluriah tetap merasa tidak nyaman dengan penghalang alami berupa energi iblis ini. Pria tua berambut putih yang memimpin kelompok itu mengerutkan kening, lubang hidungnya sedikit mengembang, seolah mencoba menghilangkan aura yang mengganggu yang terpancar darinya. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi hanya melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya agar menunggu dengan tenang. David mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu masuk lembah. Jiang Xuelan dan Xuan Zhenzi mengikuti dari dekat di belakangnya, sementara bocah Taois kecil itu meringkuk di belakang Xuan Zhenzi, mengintip ke depan dengan rasa ingin tahu dan gugup di wajahnya. Ada penjaga di pintu masuk lembah. Dua penyihir yang mengenakan baju zirah hitam berdiri di kedua sisi pintu masuk lembah, masing-masing memegang tombak hitam. Ujung tombak itu berkilauan dengan cahaya merah gelap, menggemakan pola magis di permukaan tebing. Tatapan mereka tajam, seperti dua lentera merah gelap yang menyala, mengamati setiap sosok yang mendekat di senja hari. Tingkat kultivasi mereka berada di peringkat ketujuh alam abadi emas, dan aura mereka tenang sekaligus tajam, yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah penjaga elit lembah jurang hitam. Melihat David dan kelompoknya mendekat, kedua pria itu serentak mengangkat tombak mereka dan menyilangkannya untuk menghalangi pintu masuk ke lembah. Gerakan mereka cepat dan tegas, tanpa ragu-ragu. Berhenti.
Penjaga di sebelah kiri berteriak tegas, suaranya bergema di antara tebing-tebing di pintu masuk lembah, membawa otoritas yang tak terbantahkan. Tatapannya menyapu David, Jiang Xuelan, dan Xuan Zhenzi. Alisnya berkerut tajam, secercah kewaspadaan dan permusuhan terpancar di matanya. Kultivator manusia? Apa yang kalian lakukan di lembah jurang hitam? Tidakkah kalian tahu ini adalah wilayah kultivator iblis, dan orang luar tidak diizinkan masuk? Yan Feng melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat, dan berbicara dengan sedikit kesungguhan dalam suaranya. Saudara-saudara, saya Yan Feng dari kota Bintang Jatuh. Para kultivator manusia ini adalah penyelamat saya. Mereka menyelamatkan saya dan putri saya, serta rakyat saya. Para dewa sedang memburu para kultivator iblis di mana-mana, dan kita tidak bisa lagi tinggal di luar. Kita ingin memasuki lembah untuk berlindung sementara dan pergi setelah badai berlalu. Yan Feng? Penjaga di sebelah kanan mengamatinya dari atas ke bawah, seolah-olah mencoba mengingat namanya, lalu mengangguk, kewaspadaannya hampir tidak berkurang. Aku ingat kau. Kau tinggal di lembah ini selama beberapa tahun sebelum pergi ke Falling Star City. Tapi aku tidak bisa mengambil keputusan untukmu membawa kultivator manusia ke lembah jurang hitam. Kau tahu aturannya? Lembah jurang hitam adalah tempat berkumpulnya kultivator iblis. Orang luar tidak diizinkan masuk. Aturan ini telah ditetapkan ratusan tahun yang lalu, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Ekspresi Yan Feng berubah, dan suaranya terdengar mendesak. Saudaraku, aku tahu aturannya, tapi orang-orang ini benar-benar berbeda. Mereka menyelamatkan kita di kota Bintang Jatuh. Jika bukan karena mereka, aku dan putriku pasti sudah tewas di tangan para dewa sejak lama. Tolong berbaik hati dan izinkan saya masuk untuk memohon kepada pemimpinnya. Jika pemimpinnya setuju, saya akan membawa mereka masuk. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak. Penjaga di sebelah kiri menggelengkan kepalanya, nadanya tegas, tidak memberi ruang untuk negosiasi. Aturan tetap aturan. Kalian boleh masuk, tetapi para kultivator manusia ini tidak diizinkan masuk. Jika mereka benar-benar ingin memasuki lembah, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin pribadi dari kepala suku. Jika tidak, saya tidak dapat mengizinkan mereka lewat. Ini adalah tugas saya. Mohon dimengerti. Tetapi, tidak ada tetapi. Penjaga di sebelah kanan juga angkat bicara, suaranya lebih lembut daripada yang di sebelah kiri, tetapi sikapnya sama tegasnya. Yan Feng? Kau harus tahu bahwa jika ini terjadi di waktu lain, jika kau membawa beberapa teman manusia, kami mungkin bisa memberitahu mereka untukmu. Namun, ini adalah masa-masa luar biasa. Para dewa baru saja menyatakan perang terhadap kita, dan hadiah buronan bertebaran di mana-mana. Manusia dan dewa yang tak terhitung jumlahnya mencoba menyusup dan mengumpulkan informasi. Kita tidak berani mengambil risiko itu. Bibir Yan Feng sedikit bergetar, dan secercah rasa tak berdaya dan malu terpancar di matanya. Meskipun dia adalah pemimpin kecil di Falling Star City, memimpin sekitar selusin orang dan memiliki otoritas mutlak, dia praktis tidak memiliki pengaruh di tempat seperti Black Abyss Valley. Para penjaga tidak menghormatinya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Para manajer di sini tidak mengenali identitasnya. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa David menerima penghargaan tersebut. Dia berbalik, menatap David, wajahnya penuh penyesalan, dan bahkan tidak berani menatap mata David. Dermawan saya benar-benar minta maaf, saya tidak memiliki kedudukan tinggi di lembah ini, dan kata-kata saya tidak memiliki pengaruh besar. Kenapa kau tidak menunggu di luar lembah sebentar? Aku akan masuk dan menjelaskan situasinya kepada pemimpin dan melihat apakah kita bisa.
David memperhatikan ekspresi malu dan tak berdaya Yan Feng, tetapi dia tidak menyalahkannya. Dia sudah lama menyadari bahwa meskipun tingkat kultivasi Yan Feng tidak rendah, statusnya di antara kultivator iblis tidak tinggi. Jika tidak, dia tidak akan tinggal di tempat kecil seperti kota bintang jatuh bersama keluarganya dan hanya sekitar selusin anggota klan di sisinya. Dia mengangguk, suaranya tenang, "Ini bukan salahmu." Lalu, sebelum dia selesai berbicara, kabut hitam di pintu masuk lembah tiba-tiba bergejolak, seolah digerakkan oleh tangan tak terlihat, mengeluarkan suara siulan pelan. Dua sosok muncul dari kabut hitam. Orang yang memimpin mengenakan jubah biru tua yang disulam dengan totem iblis kuno. Setiap pola perlahan berkilauan dengan cahaya gelap. Bab 6707, biarkan dia masuk. Wajahnya dingin dan tegas, dengan ketenangan dan martabat yang melebihi usianya terpancar di antara alisnya. Matanya seperti kolam yang dalam, tak terduga, namun menyimpan rasa penindasan yang tak terlihat. Langkah kakinya mantap, setiap langkahnya tegas, seolah-olah bumi di bawah kakinya menyerah kepadanya. Ia dikelilingi oleh aura samar yang sangat panas, yang menyebabkan udara di sekitarnya sedikit terdistorsi, seolah-olah ada lapisan panas yang menyengat yang memancar dari dirinya. Ning Zi. Di belakangnya mengikuti seorang wanita dengan gaun merah menyala, rambut panjangnya hitam pekat, berkilauan dengan warna merah gelap di senja hari, seperti nyala api yang mengalir. Wajahnya tampak dingin, dengan keanggunan dan ketidakpedulian yang melekat di antara alisnya, tetapi sesekali kebingungan samar yang tak terlihat akan terlintas di mata merah gelapnya. Dia berjalan setengah langkah di belakang Ningxi, menjaga jarak ini seolah-olah itu sudah menjadi kebiasaan. Tatapannya menyapu orang-orang di pintu masuk lembah, berhenti sejenak pada David, lalu beralih. Sonya. David memperhatikan keduanya muncul dari kabut hitam. Mata ungunya menunjukkan sedikit keterkejutan, hanya lengkungan samar yang muncul di sudut mulutnya. Dia sudah lama menduga akan bertemu Ningxi dan Sonya di lembah jurang hitam, karena keduanya berasal dari garis keturunan iblis api. Dalam situasi tingkat surga ke-20, mereka pasti berada di tempat berkumpulnya para kultivator iblis. Dia hanya tidak menyangka akan bertemu dalam situasi seperti ini. Ketika kedua penjaga itu melihat Ningxi, ekspresi mereka berubah drastis, seolah-olah mereka telah bertemu dengan terik matahari di tengah musim dingin. Mereka segera menyimpan tombak mereka, berlutut dengan satu lutut, dan membungkuk serempak, berkata dengan hormat, "Tuan Muda Ning." Ningxi melirik mereka, lalu ke arah David dan kelompoknya di pintu masuk lembah. Tatapannya berhenti sejenak di wajah David sebelum beralih. Suaranya tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sepele. "Biarkan mereka masuk. Mereka adalah teman-teman saya." Penjaga itu terdiam sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat mata Ningxi yang tenang, ia menelan semua kata-katanya. Tanpa ragu, mereka menyingkir, gerakan mereka, bahkan saat berdiri, dipenuhi rasa takut. "Ya, Tuan Muda Ning." Yan Feng benar-benar tercengang. Dia melirik kedua penjaga yang begitu hormat kepada Ningxi, lalu ke wajah Ningxi yang muda dan dingin, dan kemudian ke David. Matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin pria ini, yang bahkan terlihat lebih muda dari David, bisa menduduki posisi setinggi itu di lembah jurang hitam? Bahkan para penjaga pun harus membungkuk kepadanya. Selain itu, kedua penjaga tersebut, yang sudah dianggap memiliki pengaruh di lembah itu, bertindak seolah-olah mereka sedang menemui tuan mereka ketika melihat Ningxi. "Dermawan saya, ini seorang teman lama." Suara David terdengar tenang, seolah-olah dia sudah memperkirakan pemandangan ini. "Masuklah."
dia melangkah masuk ke lembah jurang hitam. Jiang Xuelan mengikuti dari dekat, mata birunya yang dingin melirik Ningzi dengan penuh pertimbangan, lalu ke David, seolah ingin bertanya sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Xuan Zhenzi mengikuti di belakang, sehelai rumput kering menjuntai dari mulutnya, mengamati Ningzi dari atas ke bawah dengan rasa ingin tahu seperti rubah tua yang mengincar pemburu muda. Pertapa muda itu berlari kecil di samping Xuan Zhenzi. Sesekali menoleh ke belakang melihat kedua penjaga itu, wajah kecilnya penuh dengan keterkejutan. Yan Feng terdiam sejenak, lalu dengan cepat menyusul Xiao Ro dan Xiao Di. Ningzi berdiri di pintu masuk lembah, memperhatikan David berjalan melewatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat keduanya berpapasan, suara Ningzi sangat lembut, begitu lembut sehingga hanya David yang bisa mendengarnya. Selembut daun yang jatuh berbisik tertiup angin. Akhirnya kau menyusul. Jika aku tidak ikut, bagaimana kau bisa bersenang-senang sendirian? Suara David juga sangat lembut, selembut jarum yang jatuh di atas karpet. Ya, bermain sendirian memang tidak menyenangkan. Suara Ningzi mengandung sedikit nada geli, senyum tersembunyi di balik nada tenangnya, seperti arus bawah yang bergejolak di bawah lapisan es tipis. Lalu dia menyingkir untuk memberi jalan, suaranya kembali tenang dan datar seperti biasanya. Masuklah. Mari kita cari tempat untuk bicara. David tidak menoleh dan mengikuti orang-orang di depannya masuk ke kedalaman lembah jurang hitam. Namun, ia bisa merasakan tatapan tertuju pada punggungnya. Itu bukan tatapan Jiang Xuelan, bukan pula tatapan Xuan Zhenzi, melainkan tatapan merah gelap itu. Sonya sedang menatapnya. Dia tidak mengenalinya, tetapi kenangan yang terpendam dalam tubuh itu sepertinya masih melekat dengan gema yang samar. Di belakang mereka, para kultivator manusia dan manusia binatang bergegas maju, berteriak ke arah pintu masuk lembah dengan penuh semangat dan antisipasi. Hei! Kami di sini untuk mengumpulkan hadiah. Puluhan kepala kultivator dewa. Mereka mengangkat tinggi-tinggi kantung penyimpanan yang bernoda darah keemasan, yang agak mengental di senja hari, berubah menjadi kilauan keemasan gelap. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan antusiasme. Mereka bertindak cepat dan tegas ketika menghabisi para kultivator klan dewa, dan mereka juga bertindak cepat dan tegas ketika melakukan pertukaran hadiah. Penjaga itu memandang para kultivator manusia dan manusia binatang, lalu menoleh ke arah Ningzi yang sudah pergi, dan menggaruk kepalanya dengan susah payah. Ini tunggu sebentar, aku akan pergi bertanya pada pemimpin. Bagian dalam lembah jurang hitam jauh lebih besar daripada yang dibayangkan David. Lembah ini terbuka, dengan banyak gua dan ruang batu yang diukir di tebing di kedua sisinya, berlapis-lapis dan tersebar di permukaan batu seperti sarang lebah. Di tengahnya terdapat ruang terbuka datar, tempat banyak rumah batu sederhana dan gudang kayu dibangun, tersusun berselang-seling, dengan jalan setapak berbatu di antaranya. Terdapat sekitar 1000 kultivator iblis yang tinggal di lembah itu, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Beberapa di antara mereka mendirikan kios di ruang terbuka untuk berdagang, memajang berbagai bahan spiritual dan artefak magis di depan mereka. Sebagian dari mereka bermeditasi dan berlatih di depan rumah-rumah batu, tubuh mereka diselimuti aura iblis yang samar. Sebagian lainnya sedang memperbaiki peralatan ritual, menajamkan bilah-bilahnya dengan kikir kasar. Meskipun mereka tampak menjalani kehidupan sederhana, mereka memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Mereka akan mengangguk dan saling menyapa ketika bertemu kenalan. Anak-anak berlarian dan bermain di ganggang. Meskipun tidak banyak tawa, ada vitalitas yang gigih dalam diri mereka. David mengikuti Ningzi menyusuri jalan batu di lembah. Ketika para kultivator iblis melihat Ningzi, mereka semua memberi jalan kepadanya. Beberapa menundukkan kepala sebagai salam, sementara yang lain minggir,
Mata mereka dipenuhi kekaguman dan rasa hormat. Itu adalah pengakuan yang tulus, bukan penyerahan diri yang dipaksakan. Kami tiba di sebuah aula hitam besar di tengah. Aula utama dibangun seluruhnya dari batu-batu besar berwarna hitam, dan lambang api berwarna emas gelap diukir di ambang pintu, simbol dari garis keturunan iblis api. Api itu menari perlahan di dalam lambang tersebut, seolah-olah benar-benar terbakar. Lentera berwarna merah gelap tergantung di kedua sisi gerbang istana, cahayanya menyerupai darah yang membeku. Ningzi mendorong pintu aula utama hingga terbuka dan masuk ke dalam. David mengikuti di belakangnya, dan Jiang Xuelan serta Xuan Zhenzi juga datang.